Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 5. Di sini kelompok kami mendapatkan materi yakni tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Langsung saja, sebelum mulai materi kali ini, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 5, yakni yang pertama ada teman saya yakni Lisrofi Atin, yang kedua ada Miftahul Wahid Fauzan, yang ketiga ada Sica Robiah Al-Adawiyah. Selanjutnya di sini ada Yusuf. Lanjut ada Joni Iskandar. Lalu saya sendiri Rina Toharotun Anissa. Selanjutnya ada Muhammad Vega Syakbana. Dan yang terakhir ada Ilham Yahya Romandoni. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasan dari teman-teman saya. Pasal 2. Pada pasal 2 ayat 1 juga dijelaskan bahwa setiap orang yang mana melawan hukum, yakni dia tuh melakukan perbuatan untuk memperkaya diri ataupun memperkaya orang lain ataupun memperkaya suatu korporasi yang mana disitu akan merugikan keuangan negara ataupun merugikan perekonomian negara, maka akan dikenakan denda pidana, yakni pidana penjara seumur hidup. Adapun pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pada pasal 2 ayat 2 juga akan dijelaskan bahwasanya di mana dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tadi, yakni jika dilakukan dalam keadaan tertentu maka pidana mati dapat dijatuhkan. Kemudian pada pasal 3 dijelaskan juga bahwasanya barang siapa yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain ataupun menguntungkan suatu korporasi, di mana yakni dengan menyalahgunakan kedudukan ataupun jabatannya dan dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, maka akan dikenakan pidana penjara seumur hidup. Adapun pidana penjara paling singkat yakni 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Kemudian denda paling sedikit 50 juta rupiah dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kita akan berlanjut pada pasal 5 serta pada pasal 6. Pasal 5 yang berbunyi ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak sebesar 250 juta rupiah setiap orang yang a. membeli atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau b. membeli sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ayat 2, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau huruf B dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Delik korupsi yang tertulis dalam pasal ini kita kenal sebagai korupsi dalam bentuk suap. Pasal 5 mengatur dua perbuatan utama delik korupsi dalam bentuk suap, yaitu delik korupsi menyuap dan delik korupsi menerima suap. Delik menyuap dapat terjadi tanpa harus ada penerima suap. Selanjutnya pasal 6 berbunyi ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah setiap orang yang a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan aturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Ayat 2, bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Delik korupsi yang diatur dalam pasal 6 merupakan pemberatan atau delik berkualifikasi dari apa yang diatur di pasal 5. Selanjutnya pasal 7 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 atau pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. A. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan atau barang atau orang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. B. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Atau D. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara. D. Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan keperluan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf C. Yang dimaksud curang dengan di sini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan umum dan atau peraturan serta kesepakatan yang berlaku, seperti mengurangi kualitas dan atau kuantitas bangunan, mengurangi kualitas dan atau kuantitas barang. Adapun unsur sengaja atau dengan sengaja yang dimaksud di sini adalah bahwa pelaku mengetahui perbuatannya membiarkan perbuatan curang itu merupakan perbuatan yang melawan. Kemudian terkait delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pasal 8 yang berisi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 8 adalah apa yang kita kenal sebagai penggelapan dalam jabatan. Perbuatan yang dilarang sebagai perbuatan korupsi berdasarkan pasal ini adalah menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya dan membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain. Kemudian pada pasal 9 yang berisi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 9 ditujukan kepada perbuatan yang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi sebagai pembukuan, akuntansi dan keuangan, buku-buku daftar inventaris dan lain-lain. Selanjutnya pasal 10 yang berbunyi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perbuatan korupsi yang diatur di dalam pasal 10 terdiri atas 3 perbuatan. Yang pertama, pegawai negeri yang dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakainya suatu barang, akta, atau suatu daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya. Yang kedua, pegawai negeri yang membiarkan orang lain melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 10 huruf A. Yang ketiga, pegawai negeri yang membantu orang lain melakukan perbuatan yang dilarang oleh pasal 10. Selanjutnya pasal 11.
Baik, di sini dijelaskan bahwasanya setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, isinya ini yang intinya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan yang dimiliki. Untuk hukumannya sendiri sama dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tadi, yakni sama-sama dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan yang paling banyak 250 juta rupiah. Baik, dalam pasal 11 ini yang dilarang adalah menerima hadiah atau janji khusus untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mana hadiah atau janji tersebut itu ada hubungannya dengan jabatan yang dimiliki. Lah, mungkin ya, sepaham saya ini bahasa kasarnya itu hadiah ini adalah sogokan. Jadi contoh gampangnya itu seperti misal saya ingin bekerja di dalam satu tempat dan di sana ada seseorang yang mau membantu saya, orang dalam, pasti saya kan akan memberikan hadiah sebagai bentuk terima kasih karena beliau sudah menolong saya. Mungkin seperti itu. Pasal 12. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, atau pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan didenda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 12 adalah tindak pidana korupsi yang secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Serupa dengan pasal 11, pegawai negeri atau penyelenggara negara pada prinsipnya dilarang menerima hadiah atau janji, yang dalam pasal 12 ini secara khusus diatur sebagai perbuatan menerima hadiah atau janji karena berbagai alasan, termasuk dengan cara memaksa seperti seseorang pegawai negeri yang telah memperlambat pengurusan suatu izin-izin. Seorang penjabat yang menerima pemberian dari seorang karena telah meloloskan seseorang yang tidak memenuhi syarat rekrutmen pegawai. Pemberian hadiah atau janji yang diberikan untuk mengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Yaitu pasal 13 yang isinya setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 150 juta. Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa memberi hadiah adalah perbuatan yang baik, akan tetapi memberikan hadiah kepada seseorang dengan mengingat kekuasaan atau wewenangnya yang melekat pada jabatan atau kedudukan orang itu adalah perbuatan yang masuk ke dalam delik korupsi. Selanjutnya yaitu pasal 15 yang isinya setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14. Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa pembantauan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja membantu seorang yang akan atau sedang melakukan tindak pidana. Segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang pembantu tersebut yaitu dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Adapun daya upaya seorang pembantu kepada pelaku utama yang sedang melakukan delik pidana korupsi tidak ditentukan secara definitif, sehingga setiap perbuatan apapun dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk bantuan bagi pelaku utama apabila seseorang tersebut tidak menghalangi orang lain melakukan delik korupsi.